Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kresya Kartina Hiwona dengan stambuk A2412053. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan profesi guru di Indonesia. Kalau kita ikuti perkembangan profesi keguruan di Indonesia, jelaslah bahwa pada mulanya guru-guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Nasution pada tahun 1987 secara jelas melukiskan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi guru. Guru-guru yang mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru atau quick school, yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni pertama, guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Kedua, guru yang bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni guru yang dinyatakan lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Walaupun di sekolah guru telah dimulai dan kemudian juga didirikan sekolah-sekolah normal, namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulum yang dapat kita katakan hanya mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan saja ke dalam yang belum dimasukkan secara khusus ke dalam kurikulum ilmu pendidikan dan psikologi. Sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya dari sekolah umum seperti Hollands Inland School atau HIS, Meer Ulgerbreiler Onderwijs atau MULO, Hoger Burger School atau HBS, dan Algemens Middelbare School atau AMS. Maka secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus untuk mempersiapkan guru-gurunya seperti Hoger Quick School atau HKS untuk guru-guru HIS dan kursus Hoogderwijs atau HAA untuk calon kepala sekolah. Keadaan demikian berlanjut sampai pada zaman kependudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Walaupun dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan guru waktu itu. Selangkah demi selangkah, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah mengumandangkan profesi guru dan dosen yang merupakan pengakuan yuridis formal bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan profesi yang selama ini hanya disandang oleh dokter, insinyur, dan sejenisnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah diundangkan belum begitu kuat untuk memberikan pangkuan jabatan guru dan dosen sebagai suatu profesi, sehingga kebanyakan orang masih memandang jabatan guru dan dosen sama seperti pekerjaan kasar sebagaimana yang dilakukan oleh buruh. Walaupun jabatan guru tidak harus disebut sebagai jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik di Indonesia. Telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadahi Persatuan Guru yang didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 dan juga mempunyai perwakilan di DPR MPR. Apakah para wakil dan organisasi ini telah mewakili semua keinginan para guru?
baik dari segi profesional ataupun kesejahteraan? Apakah guru-guru betul jabatan profesional atau jabatan terlindungi, mempunyai otoritas tinggi dalam masyarakat? Semuanya itu tergantung kepada guru itu sendiri dan unjuk kerja serta masyarakat dan pemerintah yang memakai atau mendapatkan layanan guru itu. Di samping PGRI, organisasi guru di sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini adalah organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejenis atau MGMP yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dan MGMP ini dengan PGRI. Ada lagi organisasi profesional resmi di bidang pendidikan yang harus kita ketahui, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan atau ISP yang saat ini telah mempunyai divisi-divisi antara lain Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, Himpunan Sarjana Administrasi Pendudukan Indonesia atau HISAPIN, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia atau HISPBI, dan lain-lain. Hubungan antara organisasi-organisasi ini dengan PGRI masih belum tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerjasama yang saling menunjang dan menguntungkan dalam peningkatan mutu anggotanya. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, khususnya pada perkembangan agama Hindu, Buddha, dan kerajaan-kerajaan Islam, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peran guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi juga mendidik masyarakat, tempat berbagi masyarakat untuk bertanya, baik itu memecahkan masalah pribadi ataupun masalah sosial. Namun, karena kewibawaan guru ini mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan dan balas jasa. Dalam era teknologi yang makin maju sekarang ini, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi daripada guru, dan kewibawaan guru mulai berkurang, antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dan jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan lebih baik. Sejarah lembaga pendidikan guru, kependidikan terbagi menjadi dua, yaitu pada masa Belanda dan pada masa kemerdekaan. Pada masa Belanda, awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang keanggotaannya berdiri para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angkatan 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggota yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru, antara lain Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Persatuan Guru Amber School atau PGAS, Perserikatan Normal School atau PNS, Cougar Quick School Bond atau HKSB. Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan, atau lainnya, seperti Christel Onderwijsvereniging atau COV, Catholic Onderwijs atau KOB, Vereniging van Melk School atau VM, dan Nederlands Bondens Onderwijs Genootschap atau NOG yang beranggotakan semua tanpa membedakan golongannya. Yang kedua, yaitu pada masa kemerdekaan. Kesadaran kebangsaan dan kebanggaan serta semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan
persamaan hak dan posisinya dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulunya dijabat oleh Belanda satu persatu dipindahkan ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini semakin berkuar-kuar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriakan kemerdekaan. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Hindia Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan dan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru-guru dan setiap bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru di Indonesia atau PGI tidak dapat melakukan aktivitas. Semangat proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan lingkungan, pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiun guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan semangat pekik kemerdekaan yang bertalu-talu di tengah bumi Indonesia, pemboman dan tentara Inggris atas studio RRI Surakarta meresahkan, maka guru-guru bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak kongres inilah, guru-guru Indonesia itu semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana yang ada sampai sekarang.